Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala nabiyyina Muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa qaidi ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal aradin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Ria TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang Dia berikan kepada kita pada hari ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat dijauhkannya kita dari berbagai macam malapetaka, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu yang mana majelis ini merupakan salah satu taman-taman sorga. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Ria TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan maghfirah, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini menjadi momentum yang indah bagi setiap muslim dan muslimah untuk memperbaiki ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini bulan yang spesial untuk kaum muslimin agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah puasa ini sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan tentunya orang yang beriman akan merasakan kebahagiaan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Entah itu anak-anak atau lansia atau bahkan para pemuda. Insya Allah materi kita pada sore hari ini akan kita targetkan kepada para pemuda, khususnya pemuda Islam, pemuda yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Pemuda impian yang menjadi lentera bagi bangsa yang kita cintai ini. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Ria TV yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita berbicara tentang masa muda, maka tentunya ini menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan dan juga gairah, lincah, gesit, ulet, anggota badan dan panca indera pun masih berfungsi dengan baik. Masa muda adalah momen banyak orang merasakan kebahagiaan, mengenal satu sama lain, mempelajari hal-hal yang baru, dan mencoba berbagai macam pengalaman yang seru. Masa muda juga merupakan masa pencarian jati diri. Naik turunnya fase ini akan memberikan pelajaran yang berharga di kehidupan nanti. Memang tidak ada jaminan bahwasanya semuanya akan berjalan mulus dan juga menyenangkan. Namun masa muda itu pasti akan memberikan kenangan yang tak pernah dilupakan. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Ria TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas 4 hal penting
agar menjadi pemuda impian di bulan suci Ramadan. Poin yang pertama yaitu bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku dalam sehari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Kita lihat di sini Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni, dimaafkan kesalahan-kesalahannya, baik yang nanti akan datang ataupun yang sudah berlalu. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya, ketika beliau berdiri melakukan sholat malam sampai kaki beliau bengkak, istri beliau pun Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepadanya, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zanbika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah telah mengampuni engkau, mengampuni kesalahanmu, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menimpali atau membalas pernyataan Aisyah dengan mengucapkan, afala akunu abdan syakura. Memangnya kenapa kalau aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Dan perintah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nur ayat 31, di penghujung ayatnya itu Dia berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Allah Subhanahu wa taala pun juga berfirman di Quran surat At-Tahrim ayat 8, di awal-awal ayatnya itu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang murni, yang tulus datang dari lubuk hati yang terdalam. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, khususnya pemuda-pemuda Islam, hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pribadi yang bertakwa di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, agar menjadi pemuda impian di bulan suci Ramadan, yang nomor dua adalah menjaga waktu. Wahai para pemuda, jagalah waktu kalian, jagalah masa muda kalian. Sesungguhnya masa muda ini, masa muda yang kalian miliki adalah masa menanam benih kebaikan yang nanti kalian akan petik di hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menanyakan masa muda ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadamu ibni adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'ala an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa madza amila fima alima. Nabi SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki anak Adam pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia ditanya 5 hal. Tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, tentang masa mudanya, untuk apa dia gunakan. Lalu tentang hartanya,
dari mana dia dapatkan dan kemana dia akan sedekahkan. Yang terakhir, apa yang dia amalkan setelah dia memiliki ilmu. Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda untuk menjaga masa mudanya. Dalam sebuah hadis, beliau SAW bersabda, "Igtanim khomsan qabla khomsin, syababaka qabla haromik." Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal. Nabi menyebutkan salah satunya adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Dan para ulama pun menganjurkan untuk menjaga waktu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Yahya bin Hubairah Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menuturkan dalam syairnya, "Wal waktu anfasu ma'unita bihifzihi wa arahu as'ala ma 'alaika yadhi'u." Waktu adalah hal yang paling berharga untuk kamu jaga, dan aku melihat waktu itulah yang paling mudah hilang darimu. Oleh karena itu, wahai para pemuda, sekali lagi jagalah waktu luangmu, jangan engkau habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi pemuda impian, yaitu memakmurkan masjid. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Poin yang ketiga ini wajib menjadi perhatian bagi para pemuda Islam, karena salah satu ciri orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya selalu terpaut, selalu rindu dengan masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu, wa rajulun qalbuhu muta'alliqun fil masajid." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyebutkan salah satu di antara 7 orang tersebut adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut, selalu rindu pada masjid. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Mari kita lihat dalam ayat ini terdapat ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid, yaitu beriman kepada Allah yang pertama, kemudian yang kedua beriman kepada hari akhir, yang ketiga menegakkan sholat, yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang muslim, khususnya para pemuda, melakukan 5 hal ini, maka hasil yang dia terima adalah di penghujung ayatnya, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka dari itu, wahai para pemuda, afala takunu minal muhtadin, tidakkah kalian ingin atau pengen menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala?
maka fa'tabiru ya ulil absor. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, agar menjadi pemuda impian di bulan suci Ramadan, yaitu berteman atau berkawan dengan orang-orang soleh. Seorang muslim, khususnya pemuda, hendaknya mencari bergaul dan menjadikan teman laki-lakinya itu teman yang soleh, ya. Begitu juga wanita, dia mencari muslimah, bergaul dengannya dan menjadikan mereka itu sebagai kawan-kawannya, terutama wanita-wanita yang solihah. Jangan merasa rendah atau minder ketika bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, walaupun mereka memiliki kekurangan dalam hal materi, memiliki kekurangan ya dalam hal materi, artinya mereka miskin. Ya, kita jangan minder berteman dengan mereka selama mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mereka memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang menyeru Robnya di pagi atau sore hari dengan mengharapkan keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Wala tuhim wa mukhalatatihim wa in kanu fuqara'a fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Dalam ayat ini, yaitu Al-Kahfi ayat 28, terdapat perintah untuk berkawan atau berteman dengan orang-orang baik, menundukkan jiwa untuk berkawan dan bergaul dengan mereka walaupun mereka miskin, mereka tidak punya harta, karena sesungguhnya berkawan dengan mereka itu memiliki manfaat yang sangat banyak yang tidak ada batasnya. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Ria TV yang Allah cintai, berkawan dengan orang soleh akan berdampak baik, karena kawan itu akan mempengaruhi kawannya yang lain. Jika kawan itu soleh, maka tentunya akan membawa kepada kesolehan. Begitu juga sebaliknya, kawan yang buruk pasti akan membawa kepada keburukan. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan perumpamaan di dalam sabda beliau di hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilatul Ahadits As-Sahihah, dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, masalul jalisis salihi wassu kam kahamilil miski wa nafikhil kir, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Perumpamaan kawan yang baik, teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau penjual minyak wangi imma an yuhziyaka, ya, bisa jadi dia yang menjual minyak wangi itu akan memberikan kepada kamu cuma-cuma, artinya memberikannya sebagai hadiah. Atau imma an tabta'a minhu, engkau membeli parfum itu dari dia. Atau kalau tidak juga, imma an tajida minhu rihan thayyibah, kamu bisa menghirup bau harumnya. Namun kalau berteman dengan pandai besi atau berteman dengan teman yang buruk, imma an yuhriqa siyabaka, entah itu pakaianmu akan terbakar karena mendekati dia,
wa imma an tajida rihan khabisatan, atau engkau akan mendapatkan aroma yang buruk. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Riyadh TV yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan rahmati, itulah tadi perumpamaan dari baginda kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang berteman dengan orang yang baik dan juga orang yang buruk. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, ya, mereka yang baik itu seperti penjual parfum. Adapun teman yang buruk itu seperti pandai besi. Entah dia akan membakarmu, entah dia akan membawamu kepada kejahatan, yang mana kejahatan itu akan membawamu kepada kesesatan, dan kesesatan itu akan membawamu kepada neraka, waliyazubillah. Atau ketika kamu tidak terseret oleh godaannya, godaan jahatnya, kamu dapat mencium aroma buruk dari dirinya. Itulah perumpamaan teman yang buruk. Sebagai penutup dari kajian ini, pemirsa Riyadh TV yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya akan tutup dengan ungkapan indah dari seorang salaf tentang masalah pertemanan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau menuturkan, laisa syai'un ablaghu min fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Tidak ada yang lebih merusak kesolehan seseorang daripada seorang teman. Apa maknanya? Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kitab At-Tuhaf bil Ma'sur Anis Salaf, ketika beliau menjelaskan pernyataan Imam Ats-Tsauri, ya, teman itu majbulatun, artinya dia bisa menarik seseorang, entah dia menarik kepada kebaikan atau menarik kepada kejahatan. Orang yang berteman dengan pecinta dunia, tidak akan mungkin dia tidak mencintai dunia, pasti akan mencintai dunia. Orang yang berteman dengan teman yang sering pergi ke masjid, membaca Al-Quran, tentunya pasti dia akan terpengaruh oleh kesolehannya. Dia pasti akan membaca Al-Quran ikut-ikutan, dan dia pasti akan pergi sholat ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Sampai di sini pemirsa Riyadh TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan inayahnya untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam, agama yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.